Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Xenia Frisari Sera dengan NIM 64231552 dari kelas 646B07. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah analisis sekuritas dan portofolio, yaitu mengenai perhitungan return, resiko, pembentukan portofolio, serta evaluasi kinerja portofolio menggunakan metode Sharpe ratio, Taylor ratio, dan Jensen alpha. Berikut tutorial dalam mengerjakan mata kuliah tersebut di Excel. Di sini ada 3 periode, ada saham A dan saham B. Datanya sudah ada. Saham A ada 1000, 1050, 1100, 1080. Untuk saham B, datanya yaitu periodenya ada 2000, 2100, 2050, 2200. Sini ada returnnya yaitu 0,050, lalu 0,048 minus 0,018. Ini saya ambil cara dalam mengerjakan saham A. Sini ada returnnya, kita jumlahi keseluruhan returnnya, maka hasilnya 0,079. Lalu untuk return aritmatika saham A selama 5 bulan, sini kita cari rata-rata dari keseluruhan returnnya. Tinggal kita cari rumusnya, itu average, lalu kita tarik return keseluruhan returnnya, maka hasilnya 2,65%. Untuk return geometrik saham A selama 5 tahun, di sini N-nya yaitu selama periodenya ada 3, maka N-nya 3. Untuk carinya, sini kita cari return relatifnya, yaitu 1 ditambah return, maka hasilnya 1050. Ini tinggal ditarik jumlah, ditarik hasilnya, maka akan dapat keseluruhan hasilnya. Lalu di sini kita kalikan seluruh return relatifnya dengan cara memakai rumus bintang, yaitu hasilnya 1080. Ini kita bagi 1 dibagi seluruh periodenya, yaitu 3, maka hasilnya 0,33. Di sini kita pangkat, yaitu 1080 seluruh jumlah return relatifnya dengan 0,33, maka hasilnya 1026. Lalu di sini hasil dari pangkat return relatif dengan 0,33 ini dikurangi 1, maka hasilnya 2,60%. Lalu di sini kita cari probabilitas ERI-nya, lalu return dikurang ERI, lalu pangkat 2, lalu dikali probabilitasnya. Untuk probabilitasnya di sini kita harus mencari seluruhnya, harus dapat 1. Ini saya ambil contoh 0,4, 0,2, maka hasil keseluruhannya 1. Lalu di sini untuk ERI-nya kita cari yaitu return dikali probabilitas, hasilnya 0,0200. Hasilnya tinggal seperti tadi, tinggal ditarik, maka hasilnya dapat semua. Lalu dijumlahi keseluruhan ERI-nya. Di sini tinggal cari ERI dikurang return dikurang ERI-nya, maka hasilnya yaitu 0,0300. Maka tinggal ditarik seperti biasa. Nah, sudah dapat. Nah, untuk ini tinggal dipangkat 2 dari hasil tadi, yaitu 0,0009. Ini sama, tinggal dikali dengan probabilitasnya, maka hasilnya 0,004. Nah, di sini kita cari variansnya, itu kita jumlahi keseluruhan hasil dari semuanya, itu jadi 0,07%. Lalu di sini kita cari deviasi standarnya. Deviasi standarnya yaitu tadi varian dipangkat 0,5, maka hasilnya 2,70%. Untuk kevariannya tinggal varian dibagi dengan deviasi standarnya, maka hasilnya 37,041. Lalu di sini kita cari return portofolio gabungannya. Bobotnya ini kita ambil 50-50, 50%, 50%. Di sini kita ini 0,0298.
itu 2,98%. Beta portofolionya 1, karena dari sini beta portofolionya 0,5 dikali nih beta portofolio A, saham A, ditambah 0,5 dikali dengan beta portofolio saham B. Maka hasilnya 1. Lalu di sini ini ada rumusnya. Untuk triennial portofolionya rumusnya itu T. I sama dengan RI dikurang RF dibagi BI. Untuk triennial portofolio saham 1 yaitu dengan cara sini ringkasan datanya 2,65% dari return saham A, lalu beta portofolio saham A dengan risk free-nya 4%. Di sini kita kurangi return portofolio dengan risk free-nya, lalu dibagi dengan betanya. Maka hasil saham pertama, saham A, maka hasil saham A maka hasil saham A yaitu minus 1,13%. Lalu untuk trainer portofolio saham B-nya sama, tinggal return portofolio saham B dengan risk free dikurangi lalu dibagi beta portofolio B. Maka hasilnya minus 0,86%. Untuk hasil analisis, maka hasil analisis portofolio pertama T1 yaitu 0,0550 untuk return realisasinya, lalu 0,048 periode 2, lalu periode 3 minus 0,018. Lalu untuk portofolio 2 return realisasinya itu periode pertama 0,050, lalu periode keduanya minus 0,024, periode tiganya 0,73. Lalu di sini kita cari return rata-ratanya untuk aritmatika pertama itu 2,65%, aritmatika kedua yaitu 3,31%. Ini untuk geometri pertama yaitu 2,60%, lalu untuk geometri kedua 3,23%. Standar deviasi portofolio pertama yaitu 2,70%, portofolio 2 3,16%, lalu di sini return dan risiko portofolionya 2,98%. Untuk return rasionya portofolio pertama minus 1,13%, portofolio kedua minus 0,86%. Maka dapat diinterpretasikan kinerja portofolio berdasarkan hasil perhitungan saham A memiliki return rata-rata aritmatika sebesar 2,65% dan return geometrik sebesar 2,60%. Sedangkan saham B memiliki return rata-rata aritmatika sebesar 3,31% dan return geometrik sebesar 3,23%. Hal ini menunjukkan bahwa saham B memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan saham A. Dari sisi resiko, saham A memiliki standar deviasi sebesar 2,70%, sedangkan saham B sebesar 3,16%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa saham B memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi karena pergerakan return yang lebih fluktuatif dibandingkan saham A. Dalam perhitungan return portofolio menghasilkan nilai sebesar 2,98% dengan komposisi bobot masing-masing sebesar 50%. Berdasarkan perhitungan Treynor ratio-nya, saham A memiliki nilai sebesar minus 1,13% dan saham B sebesar minus 0,86%. Untuk nilai Treynornya yang negatif menunjukkan bahwa return investasi yang diperoleh masih berada di bawah tingkat bebas resiko sebesar 4%, sehingga kinerja investasi belum optimal. Meskipun demikian, saham B memiliki nilai Treynor yang lebih baik dibandingkan saham A karena nilainya lebih tinggi atau mendekati nilai 0. Oleh karena itu, saham B dinilai lebih baik dalam memberikan return terhadap resiko sistematis dibandingkan saham A. Lalu di sini ada tugas kedua, yaitu terdiri dari 3 saham. Sini ada close price, itu dari investing.com. Periodenya kita ambil 4. Saham A, ini data saham A, data saham B, dan lalu saham C. Untuk returnnya sendiri dicari yaitu periode pertama dibagi 1000 dikurangi 1, maka hasilnya 0,0500. Untuk return saham A yang selanjutnya itu sama, tinggal dibagi periode 2 dengan periode 1 dikurang 1. Lalu ini juga periode 3 dibagi periode 2 dikurang 1. Ini sama, periode 4 dibagi periode 3 dikurang 1. Untuk saham B, saham C sama contohnya. Lalu untuk geometrinya tersebut, sini tinggal berikut rumusnya yaitu
1 ditambah hasil return dikali, lalu di 1 ditambah return periode keduanya dikali, pokoknya dari semua periode sama seperti ini, ditambahi 1, lalu dipangkat 1/4, lalu dikurangi 1, hasilnya 3,56% untuk samanya. Saham B-nya sama, saham C-nya juga sama. Untuk average return-nya di sini kita cari rata-rata dari saham A-nya keseluruhannya yaitu 0,361. Saham B, saham C sama contohnya. Lalu untuk variansnya, ini kita pakai rumus VAR. Ditarik keseluruhan return saham A-nya, maka dapat hasilnya 0,0014. Dan untuk standar deviasinya yaitu dengan rumus SQRT, lalu diambil yang varians, maka dapat hasilnya 0,370. Untuk covariance-nya yaitu di sini kita cari covariance saham A dan saham B-nya, tinggal ditarik saham A dan saham B-nya, hasilnya minus 0,007. Selanjutnya covariance saham A dan saham C sama di sebelumnya. Lalu korelasinya di sini kita cari Corel dengan rumus Corel, sama seperti tadi, ditarik saham A dan saham B-nya, hasilnya minus 0,6263. Lalu untuk bobot saham A itu 30%, saham B 40%, saham C-nya 30%. Maka hasilnya 100%. Pokoknya ini kita ambil bobotnya berapa, tapi harus dapat 100%. Lalu untuk matriksnya ini dibuat agar investor bisa menghitung total resiko gabungan dari ketiga saham tersebut, bukan hanya sekedar menjumlahkan risiko masing-masing secara terpisah. Portofolio ini memiliki potensi diversifikasi yang baik karena ada hubungan negatif antar aset. Lalu di sini tinggal ditaruh-taruh saja untuk varian 1, ke varian saham A, saham B, tinggal diambil aja dari sebelumnya seperti ini. Oke, semuanya sama, ini sama saja dengan ini. Lalu untuk bobotnya ini kan dari sini udah. Lalu untuk varian portonya sini pakai rumus MULT, MULT. Di sini kita ambil dari keseluruhan ini, keseluruhan bobotnya, terus dari matriksnya hingga bobotnya lagi. Hasilnya 0,003. Standar deviasi fotonya kita menggunakan SQR score-nya, yaitu dari varian portofolionya, maka hasilnya 1,71%. Untuk return portofolionya ini kita cari rumus sum produk, kita tarik yang saham bobot seluruh saham, ambil bobotnya, lalu kita ambil rata-rata return seluruh saham, maka hasilnya 3,03%. Lalu sini kita cari untuk saham A-nya, saham A, saham B, saham C, itu kan ada bobotnya nih, bobotnya. Lalu kita cari skenario risknya itu 1,88%, lalu 1,71%, lalu portofolio ketiganya 2,05%. Untuk returnnya itu portofolio pertama yaitu 3,15%, portofolio kedua 3,03%, portofolio ketiga 3,17%. Di sini ada contoh grafiknya. Grafik ini menunjukkan antara tingkat risiko, risk, dan tingkat return masing-masing portofolio. Terlihat bahwa setiap portofolio memiliki kombinasi risiko dan return yang berbeda. Portofolio dengan return yang lebih tinggi umumnya diikuti oleh tingkat risiko yang lebih besar, sehingga menggambarkan adanya positif antara risiko dan pengembalian investasi. Berdasarkan hasil grafik, portofolio 3 ini memberikan return tertinggi, sehingga sebesar 3,17%, namun dengan risiko terbesar sebesar 2,5%. Sedangkan portofolio kedua memiliki risiko paling rendah,
sebesar 1,71%, dan return sebesar 3,03%. Sementara itu, faktor 1 ini berada pada posisi yang relatif seimbang dengan return 3,15%, dan risiko 1,8%, sehingga dapat dianggap sebagai alternatif portofolio yang cukup optimal karena mampu memberikan tingkat pengembalian yang tinggi dengan risiko yang masih terkendali. Di sini ada beta portofolionya, itu rumusnya di sini. Ini rumusnya. Hasil portofolio pertama itu dari bobotnya dikali dengan beta portofolio A-nya ditambah sama saja ini, pokoknya saham A, saham B, saham C dikali beta portofolionya, lalu seluruhnya ditambah, maka hasilnya 1,0000. Untuk portofolio kedua ini sama saja, ini ambil dari bobot saham A, saham B, saham C yang kedua, maka hasilnya 0,98. Portofolio 3 sama saja. Lalu untuk indeks Sharpe-nya di sini berikut rumusnya. Maka di sini dihitung dari hasilnya dari return portofolio saham A dikurangi risk free-nya dibagi risk portofolio saham A-nya. Untuk lalu sini tinggal dipersenkan. Untuk portofolio 2, 3 sama saja caranya. Lalu untuk indeks trainornya di sini ada rumusnya. Untuk hasilnya itu dari return portofolio saham A dikurangi risk free-nya, itu 4%. Lalu dibagi dari hasil beta portofolio pertama, maka hasilnya 0,039 minus 0,039. Untuk dipersenkan menjadi minus 0,4%. Portofolio 23 sama caranya. Lalu untuk indeks Johnson, ini rumusnya yaitu seperti ini. Hasilnya dari return portofolio saham A dikurangi risk free ditambah dari return marketnya, lalu dikurangi lagi dengan risk free-nya dikali dengan beta portofolio. Pokoknya hasilnya seperti ini rumusnya. Jadi minus 0,0639 dipersenkan menjadi minus 6,39%. Maka interpretasi hasil keseluruhan investasi berdasarkan hasil analisis terhadap ketiga saham diperoleh bahwa saham A merupakan saham yang paling menarik dari sisi return dengan return aritmatika sebesar 3,61% dan return geometris sebesar 3,56%. Sementara itu saham C memiliki tingkat risiko paling rendah dengan standar deviasi sebesar 2,52%. Sehingga cocok bagi investor yang lebih konservatif. Di sisi lain, saham B ini memiliki risiko tinggi sebesar 4,17%, namun return yang tidak lebih tinggi itu dari saham A, sehingga kurang efisien dibandingkan kedua saham lainnya. Nah, pembentukan portofolio menunjukkan manfaat diversifikasi yang terbaik. Portofolio yang dibentuk mampu menurunkan resiko investasi hingga berada di bawah resiko masing-masing saham individual. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa portofolio pertama itu menghasilkan return 3,15%, resikonya 1,80%. Untuk portofolio kedua, returnnya yaitu 3,03% dengan resiko 1,71%. Lalu untuk portofolio ketiga, returnnya 3,17% dengan resiko 2,5%. Dari ketiga alternatif tersebut, portofolio pertama itu menemukan portofolio yang baik karena memberikan kombinasi return yang tinggi dengan tingkat resiko yang masih relatif rendah. Meskipun portofolio 3 ini menghasilkan return tinggi, resikonya juga ditanggung paling besar. Sebaliknya untuk portofolio kedua ini memiliki resiko paling rendah, tapi returnnya paling kecil dibandingkan portofolio pertama. Hasil evaluasi kinerja portofolio menggunakan metode Sharpe, Traynor, dan Jensen Alpam menunjukkan bahwa seluruh portofolio memiliki nilai negatif. Nilai Sharpe tertinggi dimiliki oleh portofolio 1, yaitu berarti portofolio ini memiliki kinerja relatif lebih baik dibandingkan portofolio lainnya. Sedangkan untuk nilai Traynor sama saja, yaitu portofolio pertama menunjukkan bahwa portofolio tersebut memberikan kompensasi resiko sistematis yang lebih baik dibandingkan yang lainnya. Selain itu, untuk Jensen Alpanya yaitu portofolio kedua karena memiliki nilai paling tinggi yang paling mendekati nol, sehingga secara teoritis memiliki kinerja yang sedikit lebih baik menurut pendekatan CAPM.
Secara keseluruhan, saham A merupakan saham terbaik secara individual karena memberikan return tertinggi, sedangkan foto pertama merupakan portfolio terbaik karena memiliki kombinasi return dan risiko yang paling seimbang, serta memperoleh nilai sharp dan Treno terbaik di antara seluruh portfolio yang lainnya. Meskipun demikian, nilai sharp Treno dan Johnson apa yang masih negatif menunjukkan bahwa selama periode penelitian, kinerja investasi yang dihasilkan belum mampu menggali tingkat pengembalian bebas risiko maupun tingkat pembelian yang diharapkan berdasarkan model CAPM. Nah, karena itu portfolio pertama direkomendasikan sebagai alternatif investasi terbaik dalam penelitian ini, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan kinerja investasi pada periode berikutnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.